Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di Cerita Kita dalam Cerita Dongeng. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Asal-usul Rumah Siput. Pada dahulu kala, siput tidak mempunyai cangkang seperti yang sekarang kita lihat. Pertama kali, siput tinggal di sebuah sarang burung yang sudah ditinggalkan oleh induk burung di atas pohon. Siput pun merasa nyaman dan tenang tinggal di sarang burung itu. Karena dengan berada di sarang burung tersebut, siput bisa merasakan sejuk oleh daun-daun pepohonan pada saat terik di siang hari. Akan tetapi, di sarang burung yang dia tinggali, siput tidak bisa terhindar dari air hujan. Ketika hujan datang, siput pun merasa kedinginan serta basah kuyup saat hujan datang. Kemudian si siput pun memutuskan untuk pergi mencari tempat tinggal yang baru yang bisa melindunginya dari tetesan air hujan. Ia berjalan dan berjalan untuk menemukan tempat barunya. Hingga ia pun menemukan sebuah lubang yang ada di batang pohon. Mungkin ini tempat yang cocok untuk kujadikan rumah, karena jika saat terik di siang hari, aku akan terlindungi. Dan bahkan saat hujan turun, walau sangat deras, aku tidak akan kebasahan dan kedinginan. Begitulah pikir si siput di dalam hatinya. Hingga akhirnya siput pun menjadikan lubang di pohon itu menjadi rumahnya. Akhirnya, si siput pun masuk ke dalam lubang dan berada di batang pohon itu untuk tinggal. Namun, beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang cerah, datanglah seekor burung pelatuk. Tok, tok, tok. Si burung pelatuk terus mematuk batang pohon dekat dengan lubang yang ditempati si siput. Siput pun menjadi sangat terganggu, hingga membuat siput tidak bisa tidur karena berisik mendengar si burung pelatuk yang sedang membuat lubang. Hatinya pun sangat jengkel, hingga akhirnya siput pun memutuskan untuk pergi dari lubang batang pohon tersebut dan mencari tempat tinggal untuk selanjutnya. Menjelang hari mulai sore, siput menemukan sebuah lubang di dalam tanah. Kelihatannya hangat jika malam nanti datang, pikir si siput. Siput pun mulai membersihkan lubang tersebut dan dia memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Saat mulai datang malam, ia memang merasa sangat nyaman. Tapi keesokan harinya, ternyata banyak tikus-tikus yang menggali tanah dari segala arah. Hingga akhirnya, karena penggalian tanah-tanah oleh si tikus, rumah si siput pun ikut hancur. Karena merasa terganggu dan merusak rumahnya yang berada di dalam tanah, apa boleh buat, siput pun pergi meninggalkan lubang di tanah itu untuk kembali mencari tempat baru. Ia terus berjalan hingga tiba di tepi pantai yang penuh dengan batu karang. Nah, mungkin ini yang cocok untukku. Di sela-sela batu karang itu bisa menjadi rumahku. Tempat itu bisa melindungiku dari panas matahari dan hujan yang turun. Tidak ada burung pelatuk yang mematuk karang ini,
dan tidak ada tikus yang mampu menggali untuk membuat lubang di batu karang. Sorak si siput merasa senang. Si siput pun akhirnya tinggal dan beristirahat di sela-sela batu karang itu. Akan tetapi, saat air laut sedang pasang surut naik sampai ke atas batu karang, si siput pun ikut tersapu bersama dengan ombak dan rumah dari batu karangnya ikut hancur. Sekali lagi, si siput dengan berat hati harus pergi lagi untuk mencari rumah yang baru. Akhirnya, dengan hampir berputus asa, siput memutuskan untuk kembali mencari rumah baru. Siput berjalan gontai menyisiri pantai. Rasa lelah membuatnya sangat lemas. Akhirnya, dia menemukan sebuah cangkang kosong yang sangat cantik, berwarna kuning keemasan dan bersinar terkena matahari. Dengan tubuh yang sangat lelah dan lemas, dia pun masuk ke cangkang itu untuk beristirahat sementara waktu, sebelum akhirnya akan melanjutkan pencariannya. Karena lelah dan kedinginan, si siput yang masuk ke dalam cangkang itu merasa sangat hangat dan nyaman. Hingga malam menjelang, dia pun bisa tidur dengan tenang di dalam cangkang itu. Tapi ketika pagi tiba dan siput terbangun, dia mulai sadar bahwa cangkang itu terasa sangat nyaman dan pas untuknya. Bentuknya yang indah dan cukup ringan membuatnya leluasa untuk dibawa kemanapun pergi siput. Akhirnya, siput memutuskan untuk menjadikan cangkang itu sebagai rumah barunya. Rumah yang sangat nyaman dan bebas dari gangguan. Cangkang ini sangat cocok untukku. Aku tidak akan kepanasan, dan aku tidak perlu lagi cepat-cepat pulang jika turun hujan. Tidak ada lagi yang bisa menggangguku, karena aku bisa membawa rumah yang ringan ini kemanapun aku mau. Ucap si siput dengan hati yang penuh gembira. Sejak saat itulah akhirnya siput menemukan rumah baru yang sangat cantik untuknya. Nah, itulah asal-usul dari rumah siput. Pesan yang bisa kita petik dari cerita ini yaitu, jangan pernah mudah menyerah untuk terus berusaha, karena sebuah kegagalan adalah wujud dari keberhasilan yang tertunda. Dengan semangat dan kerja keras pantang menyerah, kita pasti bisa meraih apa yang kita inginkan. Sekian untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.